Oke, baik, untuk video kali ini saya akan sedikit memberikan tips lagi ya, dari video sebelumnya yang telah melakukan tahap-tahap atau pengukuran dari seher Yamaha NMAX, dan sekarang kita lakukan pengukuran dari seher Kawasaki KLX ya teman-teman. Namun perlu diperhatikan kembali pada bagian stang sehernya, ini hanya pengukuran saja ya, dan sebaiknya teman-teman ganti menggunakan stang seher bawaan dari Suzuki Smash ataupun Suzuki Shogun yang 110 cc ya, seperti itu. dan ukurannya sudah saya catat seperti ini ya. Untuk bagian stang seher dari panjang Shogun 110 ataupun Smash ini, dia mempunyai ukuran panjangnya sekitar 94 mili ya teman-teman. Dan untuk bagian stang seher dari bawaan Yamaha Mio ini terukur 93,5 mili ya, dan perbedaannya hanya selisih 0,5 mili saja ya. Tidak begitu panjang pada stang seher dari Suzuki Shogun 110 ataupun Smash ya, sama-sama menggunakan 94 mili ya. Nah baik, selain daripada seher atau pen sehernya itu sama-sama 14 mili seperti ini ya, ini kita gunakan seher dari Kawasaki KLX ya, dan ini mempunyai pen seher yang sama-sama 14 mili seperti ini. Bisa kita aplikasi menggunakan stang seher dari bawaan motor Shogun 110 ataupun Smash ya, karena diameter pen sehernya ini sendiri dia sama-sama menggunakan pen seher 14 mili ya. Untuk bagian big end-nya ini bisa kita pasang juga ya, karena sama-sama menggunakan diameter big end-nya ini. Kita kalibrasi dulu ya bagian kalipernya. Nah, karena bagian big end-nya sendiri ini sudah saya catat, ini terukur sama-sama menggunakan 28 mili ya. Nah, seperti ini. Dan tentunya penggunaan dari stang seher Shogun atau Smash bisa kita aplikasi di krek as Yamaha Mio ya, seperti itu. Dan untuk langkah pemborapannya atau langkah pemborapan yang lebih lanjut, teman-teman juga harus mengganti liner bagian blok silindernya menggunakan liner yang lebih besar ya tentunya. Dan tentu itu bisa diaplikasi di crankcase standarnya ya. Nah, seher dari Kawasaki KLX ini kita bisa aplikasi ya di stang seher atau stang seher swing. Ini hanya simulasi saja ya teman-teman. Untuk pengukuran nanti lebih lanjut ya, karena saya tidak mempunyai bahan dari stang seher dari bawaan Smash ataupun Shogun. Saya menggunakan cara seperti ini ya, biasa. Ini hanya cara metode pengukuran saja ya. Untuk itu teman-teman bisa lebih kembangkan ya, karena untuk tahap modifikasi bore up 150 cc-an ini perlu juga melakukan tahap perubahan dari bagian head cylinder ataupun dari bagian klepnya ya. Bisa saja sih menggunakan klep standar, namun noken asnya itu harus disesuaikan kembali ya apabila menggunakan seher Kawasaki KLX seperti ini. Dan kita ukur dari baik, kita ukur terlebih dahulu seperti biasa. Kita ukur bagian bibir piston KLX ini, bisa terpasang nggak nih di blok silinder yang telah kita rubah bagian linernya. Nah, untuk tahapnya seperti ini ya guys. Kita ukur terlebih dahulu. Ini hanya simulasi saja ya guys, agar teman-teman lebih memahami upgradean yang akan kita lakukan dan akan kita kerjakan agar lebih awet ya. Nah, seperti ini ya. Enaknya kalau menggunakan seher standar, setelah keausan yang cukup lama penggunaannya, ini bisa dilakukan step by step
oversize-nya ya, tidak terpatok di ukuran itu saja ya. Nah seperti ini ya guys pengukurannya yang saya lakukan. Seperti biasa kita tahan dulu bagian blok silindernya menggunakan bos seperti ini ya. Nah bisa kuda atau teman-teman bisa gunakan cara seperti ini ya untuk tahap melakukan bore up yang akan dilakukan ya. Nah seperti ini aja guys, bagian belakang pistonnya ini aman ya. Nah seperti ini dia akan aman ya, dan tidak akan menabrak bagian dinding kruk as, daun kruk asnya seperti ini nih. Ini masih sangat aman ya untuk penggunaan dari piston Kawasaki KLX ya yang akan dipasang di Yamaha Mio. Nah untuk ukurannya seperti ini ya guys pada stang seher bawaan Mio. Namun seperti biasa harus melakukan perubahan pada bagian stang sehernya ya. Ditekankan kembali harus melakukan perubahan pada stang sehernya ya, menggunakan stang seher dari bawaan Suzuki Shogun ataupun Smash. Dan untuk bawaannya Suzuki Shogun itu dia sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan standar dari bawaan Yamaha Mio-nya. Nah seperti ini ya guys pengukurannya. Pada bagian stang seher Yamaha Mio ini dengan menggunakan piston dari Kawasaki KLX dia terukur di angka sebentar teman-teman. Nah seperti ini ya, kita ukur dari bibir piston dengan bibir blok silindernya ini terukur. Nah seperti ini ya, ini terukur 1,23 ya. Dan untuk pengaplikasian stang seher dari bawaan Suzuki Shogun dia akan sedikit lebih turun ya, dan sehernya dia akan lebih maju ya, tidak mendem seperti ini ya. Nah dia tidak akan mendem seperti ini ya teman-teman. Nah dia tidak akan mendem seperti ini, dia akan lebih maju untuk penggunaan dari stang seher Smash, stang seher Suzuki Smash ataupun Shogun 110 ya. Untuk 125 itu sedikit lebih panjang ya pada bagian stang sehernya. Dan untuk bagian stang seher yang kita ukur, kalau menggunakan stang seher dari Suzuki Smash ataupun Shogun dia akan sedikit segini 0,5, dan berarti dia di angka 0,7 mili ya. Antara bibir blok dengan bibir sehernya ini akan sedikit lebih maju ya teman-teman, dan itu perlu dilakukan pembubutan pada area pinggir pistonnya ya. Tinggal teman-teman sesuaikan kebutuhan yang akan teman-teman lakukan ya pada proses langkah bore up seperti ini ya. Dan proses bore up seperti ini bila menggunakan seher standar dia memiliki keuntungan sendiri yang tentunya itu memiliki ketingkatan dari mulai oversize 25, 50, lanjut 75 dan selanjutnya 100 ya oversize-nya. Dan untuk bila mana terjadi keausan di ring sehernya pun dia akan lebih mudah didapat ya, tidak seperti seher-seher racing itu sulit didapat ya pada bagian ring sehernya karena tidak memiliki stok cukup ya di pasar toko-toko ataupun di toko bengkel. Untuk penggunaan stang atau piston standar ini memiliki keuntungan yang banyak ya, karena selain bisa di oversize juga kalau misalnya ringnya saja yang aus, ring sehernya saja yang aus, kita bisa mengganti ring sehernya saja, dan untuk pembeliannya itu cukup banyak di toko-toko ya teman-teman. Nah untuk langkah bore up seperti ini tinggal teman-teman kembangkan dari mulai jalur porting, kemudian dari jalur klepnya apa bisa diperbesar atau teman-teman bisa diperbesar atau enggak, itu terserah teman-teman ya.
bisa juga menggunakan aplikasi klep standarnya, namun perlu diperhatikan kembali, perlu ada ukuran sendiri ya pada bagian noken as yang akan diaplikasi kalau menggunakan seher besar seperti ini ya untuk harian. Nah, untuk caranya seperti itu aja ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab bila mana ada kesempatan ya teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan pada video kali ini. Dan untuk itu teman-teman bantu like dan juga subscribe ya. Jangan sungkan pokoknya untuk bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Nah sekian untuk video kali ini saya cukupkan. Nanti akan saya review juga menggunakan seher dari Vespa Sprint ini atau Vespa Matic ya yang 150. Apakah bisa nggak digunakan di blok silinder atau stang sehernya menggunakan apa, nanti saya akan tayangkan ya. Sekian untuk video kali ini, semoga video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe ya teman-teman. Sekian, salam racing dari Voice Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.